Pasukan Rusia terus menggempur zona operasi timur Ukraina dengan serangan rudal dan udara serta artileri. Техника пошла! Pertempuran Rusia versus Ukraina berlanjut ke arah Slobodansky. Hingga pasukan Rusia dilaporkan mengevakuasi hingga 100 unit senjata dan peralatan militer yang rusak. Penjajah Rusia tidak berhenti melakukan operasi ofensif di zona operasi timur dan terus meluncurkan serangan rudal dan udara ke infrastruktur militer dan sipil di wilayah Ukraina, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina yang diposting di Facebook, seperti dilansir dari Ukrinform, agensi berita nasional Ukraina. Untuk informasi terakhir, per pukul 6 pagi pada 4 Juni, situasi di daerah Volyn dan Polisia tidak berubah secara signifikan. Musuh tidak mengambil tindakan aktif ke arah Siversky untuk memperkuat wilayah perbatasan tertentu dan menahan tindakan pasukan Ukraina. Pasukan Rusia terus mempertahankan unitnya di wilayah perbatasan Bryansk dan wilayah Kursk, Rusia. Pertempuran berlanjut ke arah Slobodansky. Pergerakan peralatan dengan bahan bakar dan juga amunisi diperhatikan ke arah Shipuvati, di arah yang berlawanan senjata dan peralatan militer yang rusak sampai 100 unit dievakuasi. Dalam arah Kharkiv, upaya utama Rusia difokuskan untuk mempertahankan perbatasan yang diduduki. Kebakaran hebat terjadi pada unit-unit pasukan pertahanan Ukraina di area Heliboke, Tushkitiski, Stary Saltiv, dan juga Cherkassky di Tishki. Pasukan Rusia meluncurkan serangan rudal pada fasilitas infrastruktur transportasi dekat Mokhanaks dan di arah Sloviansk. Untuk mengurangi potensi tempur pasukan Ukraina, pasukan Rusia melakukan penembakan artileri terhadap pemukiman Hurushuvka, Tetianivka, dan juga Dibrivine, melakukan operasi penyerangan yang gagal terhadap Boro di Chechnya dan serangan yang gagal terhadap Vernopilia yang memakan korban. Di arah Donetsk, Rusia menembaki posisi Ukraina di sepanjang seluruh garis kontak dari mortir, tabung dan artileri roket menggunakan penerbangan taktis operasional dan juga militer. Upaya utama difokuskan pada arah Severodonetsk dan juga Bakhmut. Dengan dukungan artileri, prajurit Rusia menyerang Severodonetsk, memperkuat kelompok dengan cadangan mobilisasi Korps Angkatan Darat Kedua. Pertempuran berlanjut ke kota. Para prajurit Rusia melancarkan serangan terhadap Ustinivka tetapi tidak berhasil. Di arah Bakhmut, pasukan Rusia maju dengan dukungan artileri tapi tidak berhasil, mundur setelah kerusakan api yang ditimbulkan oleh unit Ukraina. Di arah Avdiivka dan Kurokove, pasukan Rusia melakukan tindakan menahan dan mengalihkan perhatian. Di arah Liman dekat Stary Karavan, para prajurit Rusia mencoba menguasai tepi kiri sungai Donetsk Siversky. Dilaporkan serangan pasukan Rusia di arah Donetsk tidak mengalami kemajuan berarti karena kelelahan fisik personel dan juga moral yang buruk. Di arah Buk Selatan, prajurit Rusia mengejar pertahanan posisi dan mencoba menimbulkan kerusakan pada unit Ukraina. Para prajurit Rusia takut akan perlawanan pendudukan lokal yang tumbuh khususnya di wilayah Kherson. Situasi di area Bessarabsky serta di zona operasional maritim Laut Hitam dan juga Laut Azov tidak berubah secara signifikan. 3 kapal induk rudal jelajah kaliber pun juga siap menggunakan senjata rudal di Laut Hitam. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 9 serangan musuh berhasil dipukul mundur di wilayah Donetsk dan juga Luhansk selama 24 jam terakhir. 1 tank musuh, 1 sistem artileri, 6 kendaraan personel lapis baja, 2 kendaraan lapis baja khusus, dan 3 kendaraan hancur. Unit pertahanan udara menembak jatuh sebuah rudal jelajah, UAV pengintai taktis Elron, dan juga 2 UAV Orlan 10.